Aksi tak manusiawi terhadap anak-anak terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Sejumlah anak ditemukan disekap dalam kondisi terlantar, kelaparan dan kaki dirantai di sebuah rumah. Empat anak dievakuasi warga dan pemerintah desa dari sebuah rumah di Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali, Jawa Tengah. Para korban yang masih berusia 6 hingga 14 tahun ditemukan dalam kondisi kaki dirantai, badan kurus, dan kelaparan. Ini kotak amal di sini ngapain kamu? Soalnya tadi ada yang kamu tutupin, tak kira bawa tas. Ada. Lah, jujur apa mau ngapain? Lah itu. Ini mau kita dari bapak. Peristiwa ini terbongkar saat salah satu anak yang tidak dirantai berinisial MAF 11 tahun keluar rumah dan tertangkap warga saat hendak membobol kotak amal di sebuah masjid di desa setempat. Saat dimintai keterangan, anak itu mengaku kelaparan dan ingin membelikan makanan untuk adiknya yang disekap di rumah pelaku. Sementara saat didatangi, rumah pelaku sudah dalam kondisi kosong dan terkunci karena pelaku sudah ditangkap polisi. Diketahui, penyekapan sudah dilakukan pelaku sejak 1 bulan lalu dan selama penyekapan, para korban hanya diberi makan singkong. Anak itu ngaku, jadi kita ngambil uang kotak untuk makan adiknya karena sudah 1 minggu adiknya tidak dikasih makan sama yang mengelola katanya yayasan. Tapi ini bukan yayasan. Karena belum ada istilahnya surat izinnya. Saat ini, para korban sudah diamankan di rumah singgah milik Dinas Sosial Boyolali. Sementara pelaku sudah diamankan pihak kepolisian untuk menyelidiki motif di balik penelantaran dan penyiksaan anak-anak tersebut. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Pemirsa, nasib naas menimpa seorang nenek berusia 66 tahun di Kota Medan, Sumatera Utara. Korban babak belur dianiaya perampok yang menyantroni rumahnya. Ironisnya pelaku tak lain adalah menantunya sendiri. Suryati, 66 tahun, warga Jalan Halat Gang Tabib, Kelurahan Kota Matsun 2, Kecamatan Medan Area Kota Medan, Sumatera Utara, alami luka lebam di wajah akibat dianiaya perampok. Peristiwa bermula saat korban terbangun dan hendak menunaikan sholat subuh. Tiba-tiba saja diserang pelaku yang masuk ke kamarnya saat keluarga lainnya tengah tertidur pulas. Meski tidak melakukan perlawanan, namun pelaku dengan sadis menganiaya korban dengan cara dicekik dan membenturkan wajahnya ke lantai. Usai mengambil kalung emas, pelaku langsung kabur meninggalkan korban yang tak sadarkan diri. Tak butuh waktu lama polisi segera menangkap pelaku, IS 52 tahun yang tak lain menantu korban. Diduga pelaku sudah merencanakan aksi perampokan tersebut. Tumbuknya belakang ini, tumbuknya belakang ini. Ya Allah, ini nggak bagus orangnya nampaknya nih. Hei, siapa ini? Siapa ini? Ditekankannya kepala ke tempat tidur. Ya takut nggak bernapas kan, jatuh ke badan ke lantai. Jatuh badan ke lantai, habis itu di bawah dihajarnya lagi. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Medan Area untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya pingsan saat begal merebut motornya di Bandar Lampung, Kota Lampung akibat terjatuh. Pelaku 4 orang menembakkan ke udara hingga korban terjatuh. Dalam rekaman CCTV, kejadian pembegalan yang menimpa seorang wanita Parubaya merupakan penjual kue di Jalan R.A. Basyid, Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. 4 pelaku berboncengan 2 motor yang terparkir di depan menghampiri motor korban di sebuah ruko penggilingan kopi bubuk. Korban melakukan perlawanan, sementara salah satu pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan menodongkan ke arahnya. Korban didorong oleh pelaku hingga terjatuh keras menimpa aspal. Giling kopi. Ini kopinya. Dia duduk di sini. Kita di situ. Teganya datang, ambil, buru dia. Jadi ibu itu sempat menarik motor itu ya Pak? Iya, jatuh.
Korban dilarikan ke rumah sakit dengan luka di bagian kepala. Kini polisi telah mengantongi rekaman CCTV dan memburu 4 pelaku. 2 pelaku turut dan mengambil sepeda motor. Sehingga pada saat mengambil motor itu, si korban mengetahui motornya akan diambil pelaku. Sehingga dia melakukan perlawanan untuk merebut kembali sepeda motor itu. Sehingga terjadi dorong-mendorong sehingga korban terjatuh dan mengalami luka-luka di kepalanya. Sementara korban masih menjalani perawatan dan mengalami trauma akibat insiden ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor di Kabupaten Bengkulu Tengah menyerang polisi yang menggelar operasi Patu Jaya di depan Mako Polres Bengkulu Tengah Senin siang. Polisi yang melihat kejadian tersebut melepaskan tembakan peringatan ke udara. Polisi kemudian mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri dari polisi. Pengendara berhasil ditangkap 20 menit kemudian. Dari tangan pelaku, polisi sita sebilah pisau. Saat ini, pelaku masih diperiksa dan tidak menutup kemungkinan pelaku terlibat tindak pidana sebelumnya. Saat ini, kasusnya ditangani oleh Satreskrim Polres Bengkulu Tengah. Dari Bengkulu Tengah, Endro Duwirawan melaporkan. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan.